Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Okay, well students, last week we have learned about recontext. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang recontext. And who still remember about recontext? Siapa yang masih ingat tentang recontext? Okay, recontext is retelling the story in the past. Jadi, recontext adalah menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Jadi, kejadian tersebut sudah kita lalui, sudah kita alami. Nah, ketika kita ingin membuat recontext, kita membutuhkan kata kerja keberapa sih? Oke, karena recontext adalah kejadian yang sudah kita lalui, kejadian yang sudah lampau, berarti kita membutuhkan verb kedua, yaitu past tense. Nah, today we will learn about past tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang past tense. Nah, jadi ketika nanti kalian ingin membuat recontext, kalian tidak perlu bingung lagi menggunakan verb keberapa atau bagaimana cara penggunaannya. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang past tense. Oke, hari ini Miss Alda akan mereview sedikit tentang pengertian past tense dan cara penggunaan past tense. Oke, first yaitu fungsi, the function of past tense. Apa sih fungsi dari past tense tersebut? Oke, fungsi past tense adalah untuk menyatakan sesuatu aktivitas yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi, untuk menyatakan nih, kalau kita sudah mengalami kejadian tersebut di masa lalu, bukannya masa akan datang, tetapi di masa lampau. Nah, jadi ketika kalian ingin mengungkapkan atau menceritakan kejadian yang sudah kalian lalui, kalian menggunakan past tense atau verb kedua. Nah, lalu ada time signalnya. Gimana sih kita bisa tahu kalau itu adalah kejadian di masa lampau? Nah, di sini ada time signalnya. Ada keterangan waktunya, yaitu seperti yesterday, last week, or this morning, atau 2 days ago, atau last night, seperti itu. Jadi kita ada keterangan waktunya. Yesterday, kemarin, atau last week, minggu lalu, this morning, tadi pagi, seperti itu. Nah, lalu formulanya seperti apa? Nah, untuk formula dari past tense, untuk kalimat positif, nah, untuk kalimat positif gampang banget. Ketika kalian ingin menggunakan past tense, di kalimat positif hanya perlu menggunakan subjek, verb kedua, dan time signal atau adverb of time. Nah, ini opsional, bisa kalian gunakan atau tidak. Kita kasih contoh, Miss kasih contoh. Contohnya Andi berenang di sungai tadi sore. Nah, subjeknya Andi, kata kerjanya berenang. Nah, terus keterangan waktunya apa? Tadi sore. Nah, jadi Andi swam in the river last afternoon. Nah, seperti itu ya. Nah, karena kata kerja kedua dari swim adalah swam, jadi kita menggunakan kata kerja kedua, swam. Nah, lalu bagaimana sih Miss caranya agar kita mengetahui ini kata kerja kedua, ini kata kerja ke satu gitu. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, cara mengetahuinya adalah kalian sering-sering membuka kamus untuk mencari tahu gitu. Jadi kalian harus rajin-rajin buka kamus, atau di internet juga banyak, di buku juga banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif ini berbeda dengan kalimat positif. Ketika kalian ingin menggunakan membuat past tense dengan kalimat negatif, nah caranya juga gampang. Nah, formulanya adalah subjek plus
did not or didn't plus verb one. Nah, jadi untuk kalimat negatif di sini kita menggunakan verb ke-1, tidak menggunakan verb kedua. Tetapi ada tambahan didn't. Nah, bisa kasih contoh lagi. Contohnya, Andi tidak berenang di sungai tadi sore. Andi tidak berenang di sungai tadi sore. Andi didn't swim in the river last afternoon. Jadi bukan pakai swim lagi, tetapi menggunakan swim, kata kerja pertama. Jadi Andi didn't swim in the river last afternoon. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kalimat interrogatif, kalimat tanya. Bagaimana sih Miss kalau kita ingin menggunakan kalimat tanya di past tense? Ini juga gampang. Jadi tadi kita comot kata did-nya, kita taruh paling depan. Contohnya, ngatin Miss kasih contoh. Apakah Andi berenang di sungai tadi sore? Nah, karena tadi Miss bilang did-nya kita taruh di depan, jadi did apakah? Did Andi swim in the river last afternoon? Nah, jadi untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif ini menggunakan verb one, ya, verb one. Jadi untuk di past tense ini, untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif menggunakan verb one. Nah, sampai di sini paham? Oke. We move to the exercise. Oke, kita akan lanjut ke latihan. Oke, latihan pertama. I blah 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 unhappy after talking with you. I blah 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 unhappy after talking with you. Saya titik-titik tidak bahagia setelah berbicara dengan kamu. Nah, jawabannya apa nih? Was, were, atau am, I am. Nah, karena ini adalah past tense, jadi untuk to be dari I di past tense ini, nah, kalau misalkan was itu untuk kata kerja I, she, he, it. Nah, sekali lagi, untuk to be di past tense ini adalah untuk to be di past tense, was itu untuk subjek I, she, he, it, ya. Kalau were itu untuk subjek you, we, they. Jadi di past tense kayak misal contohnya seperti ini. Yang tadi exercise kita, saya tidak bahagia ketika berbicara dengan kamu. I bla 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 unhappy after talking with you. Nah, karena ini adalah time signalnya dikasih tahu after, setelah, berarti past tense kan, sudah terjadi. Jadi aku nggak bahagia nih habis ngobrol sama kamu. Nah, harusnya kita pakai kata kerja keberapa sih? Karena past tense tadi I ini to be-nya apa? Subjek I was. Good. Nah, jadi jawabannya adalah was. Karena to be untuk subjek I adalah was. Jadi untuk subjek I, she, he, it, to be-nya adalah was. Untuk subjek you, we, they, to be-nya adalah were. Oke, next exercise. Anna bla 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 an accident 2 months ago. Anna titik-titik mengalami accident 2 bulan yang lalu. Nah, si Anna ini mengalami kecelakaan 2 bulan yang lalu. Nah, ini adalah past tense ya. Jadi past tense ada get, got, gotten. Nah, kata kerja yang kedua yang mana nih? Kata kerja yang kedua, ayo. Good. Kata kerja kedua adalah got. Get itu kata kerja pertama, got kata kerja kedua, gotten kata kerja ketiga. Jadi jawaban yang betul adalah got kata kerja kedua.
Oke, next. Puput and I bla 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 to Medan last week. Nah, Puput dan saya titik-titik ke Medan minggu lalu. Nah, di sini kita harus menggunakan kata kerja kedua. Nah, kata kerja keduanya yang mana? Go, when, atau gas? Yang mana? Oke, good. Kata kerja kedua adalah when. Kata kerja yang pertama adalah go. Kata kerja kedua adalah when. Jadi kita menggunakan kata kerja kedua. Jadi isinya adalah when. Oke, good. Next. Nah, di sini ada soal cerita ya, recount text. Nah, jadi yang Miss garis bawahi ini adalah kata kerja kedua. Bentuk kata kerja kedua ya, bentuk-bentuk kata kerja kedua. Nah, jadi untuk lebih mengetahuinya ada di buku kalian. Di buku kalian itu macam-macam kata kerja kedua. Nanti Miss juga taruh di sini macam-macam kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalian bisa Oke, baik. Next. Selanjutnya kita akan mengambil satu kalimat positif di past tense yang akan kita ubah ke kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Nah, jadi kalimatnya adalah Anna got an accident 2 months ago. Anna mengalami kecelakaan 2 bulan lalu. Nah, kita ganti ke kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Pertama, untuk kalimat negatif. Tadi bagaimana formulanya? Subject plus did not or didn't plus verb 1. Verb 1. Jadi kita ganti. Anna didn't get an accident 2 months ago. Ya, jadi kita ganti got-nya itu menjadi kata kerja pertama. Jadi get. Anna didn't get an accident 2 months ago. Nah, sekarang kita ganti ke kalimat interrogatif, kalimat tanya. Tadi formulanya apa? Did-nya kita taruh ke depan. Did, subject, dan verb pertama, verb ke-1. Jadi, did Anna get an accident 2 months ago? Apakah Anna mengalami kecelakaan 2 bulan lalu? Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, untuk kalimat negatif dan interrogatif kita menggunakan verb 1, kata kerja ke-1. Okay, that's all the explanation about past tense. And see you next material. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.